era awal Indonesia, zaman itu yang sidang BUPPKI itu loh, awal pembentukan negara tahun 45-an itu, 40-an itu masih terasa demokrasi Pancasilanya masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan mengantuk-ngantuk ria. Temanya tentang Pancasila. Berarti ini pertemuan ke berapa ini? 5. Sudah ada pengumuman UTS-nya kapan belum? Belum. 2 minggu lagi. Ini kan harusnya sudah pertemuan ke-6. Minggu depan pertemuan ke-7. Iya, UTS-nya 2 minggu lagi. Berarti Senin. Setelah kenapa? Oh, 27. Oh, bukan tanggal 20-nya. Oh, gitu ya. Oke. Oh, oke lah kalau begitu. Kita melanjutkan Pancasila sila ke berapa berarti sekarang? Ya, sila keempat itu apa? Apal nggak? Mau kelalaian mana sih? Sila kok internetnya belum nongol. Sila keempat Pancasila kan apa? Iya. Kerakyatan kan berarti kerakyatan dibuat oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu kan nanti cerita politik itu. Cerita sistem pemerintahan, cerita demokrasi, cerita. Nah ini kan kerakyatan dibuat oleh perwakilan dilambangkan dengan kepala banteng, menekankan pentingnya pengambilan keputusan bersama melalui musyawarah untuk mufakat, mengutamakan kepentingan umum, menghargai perbedaan pendapat dan kebijaksanaan dalam setiap prosesnya. Nah, ini maknanya sila kerakyatan, berarti pemerintahan itu berasal dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Pertanyaannya adalah rakyat yang mana? Rakyat beruang ya ternyata. Dari hikmat kebijaksanaan, keputusan yang diambil harus didasarkan oleh kebijaksanaan dan tanggung jawab. Permusyawaratan atau perwakilan masalah yang diselesaikan melalui diskusi dan dialog untuk mencapai kesepakatan bersama atau melalui itu. Jangan aku tadi waktu kemana? Berbicara tentang itu tadi permusyawaratan perwakilan itu kan berbicara tentang politik, sistem, cara mengatur negara, cara mengambil keputusan. Nah, berbicara tentang sistem pemerintahan berarti kan kaitannya. Sistem pemerintahan itu di seluruh dunia itu ada berapa? Yang pernah kalian tahu ada apa ya berarti? Republik jelas. Ya, Republik Indonesia Serikat, kerajaan, ada kesultanan, ada kekhilafahan, ada apa lagi? Jadi sistem pemerintahan di dunia kan ada berapa coba? Kita lihat coba.
Mm-mm. Jadi mulai presidensial, parlementer. Tahu bedanya presidensial sama parlementer? Iya. Perdana Menteri ya. Mm-mm. Presidensial itu presidennya yang sial. Ini ada semi presidennya sial. Monarki juga ada monarki yang absolut dan monarki konstitusional. Monarki itu kerajaan lah sederhananya itu. Terus ada juga sistem teokratis yang dipimpin oleh agama. Nah ini berdasarkan siapa yang berkuasa itu satu demokrasi, dua monarki. Demokrasi itu kekuasaan tertinggi di tangan rakyat ya kayak Indonesia itu. Monarki kekuasaan dipimpin oleh seorang raja atau ratu. Terus yang sifatnya bisa absolut, tak terbatas, atau konstitusional, terbatas oleh konstitusi. Konstitusi apa? Tahu konstitusi? Enggak tahu. Konstitusi apa? Ya kan daripada bingung bareng-bareng, mending kita browsing bareng-bareng ya. Konstitusi daripada bingung bareng-bareng. Nah ini keseluruhan sistem aturan ketatanegaraan satu negara bisa berupa hukum tertulis atau tidak tertulis. Ya konstitusi itu aturan lah ya. Konstitusi itu aturan. Aturan negara. Demokrasi, monarki, terus ada republik. Kepala negara adalah presiden yang dipilih rakyat dan memiliki masa jabatan tertentu atau terbatas. Terus otokrasi atau tirani, kekuasaan yang terpusat pada satu individu atau kelompok kecil yang mengontrol penuh pemerintahan dengan kebebasan tak terbatas. Terus ada lagi sistem teokrasi. Negara yang diperintah oleh pemimpin negara, agama. Theo itu Tuhan. Teokrasi. Negara yang dipimpin oleh pemimpin agama atau di mana hukum agama dan sipil tidak dibedakan. Terus sistem satu partai, kekuasaan konstitusional berada di tangan satu partai. Junta militer, komite pemimpin militer mengendalikan pemerintah. Junta militer itu di mana? Myanmar. Sistem presidensial negara sekarang mana saja negara
Negara-negara yang menurut pemerintahan sistem presidensial: Indonesia, Amerika, Brasil, Filipina, Meksiko. Presiden memegang posisi sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, dan kekuasaan eksekutifnya terpisah dari legislatif. Bedanya kepala negara sama kepala pemerintahan apa? Ya tahu. Browsing lah. Apa tadi sistem bedanya kepala negara sama kepala pemerintahan? Sorry. Kepala negara mewakili persatuan dan identitas nasional, sedangkan kepala pemerintahan bertanggung jawab atas operasional dan pelaksanaan kebijakan pemerintah sehari-hari. Dalam sistem presidensial, kedua peran ini diemban oleh satu orang, yaitu presiden kalau di Indonesia. Kalau dalam sistem parlementer itu dipisah. Kepala negara atau raja menjadi kepala negara, dan kepala pemerintahannya biasanya seorang perdana menteri atau yang memiliki kekuatan eksekutif yang lebih besar. Kalau dalam negara Majapahit kan itu Mahapati Gajah Mada itu. Kepala negara perannya simbol persatuan, identitas nasional. Terus tugas seremonial mewakili negara dalam acara internasional, dan kadang-kadang memimpin angkatan bersenjata atau mengesahkan undang-undang. Kalau kepala pemerintahan, pemimpin tertinggi cabang eksekutif bertanggung jawab atas administrasi dan pengelolaan pemerintahan sehari-hari. Nah ini ternyata ada tiga ini perbedaan. Ternyata ada presidensial, yaitu satu orang presidennya menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Contohnya Indonesia, Amerika. Terus sistem parlementer, kepala negara, misalnya Raja Britania Raya atau Presiden Prancis memiliki peran seremonial, sedangkan kepala pemerintahan menjalankan tugas kekuasaan eksekutif. Itu contohnya di Inggris dan Prancis. Kalau semi presidensial terdapat pembagian peran. Presiden berfungsi sebagai kepala negara yang mengurus kebijaksanaan luar negeri, sementara Perdana Menteri adalah kepala pemerintahan yang mengelola urusan dalam negeri sehari-hari. Itu misalnya di Prancis. Begitu sistem pemerintahan. Nah, Indonesia yang mengikuti presidensial. Gitu ya. Kalau pemerintahan monarki gimana coba ya? Pemerintahan monarki. Kalau tadi republik presidensial, kalau yang republik tadi itu presidennya dipilih oleh rakyat, atau dalam presidennya bisa siapa saja yang terpilih. Tapi kalau di monarki presidennya satu orang.
kekuasaan tertinggi dipegang oleh raja atau ratu yang menjabat sebagai kepala negara seumur hidup atau sampai turun tahta, dan posisinya diperoleh melalui hak waris atau keturunan. Sampai di sini tak bedanya Pak, sampai di sini paham nggak? Kamu suka monarki apa presiden republik? Kalau kamu jadi rajanya. Jadi kalau yang republik itu gantian, tapi kalau yang monarki itu tidak gantian. Jadi sekarang Indonesia nggak gantian. Bingung kan? Aduh, Indonesia itu bingung banget sekarang ya. Katanya gantian, ternyata nggak gantian ya. Itu masalahnya. Jadi makanya ada yang menyampaikan kan republik rasa dinasti, rasa monarki itu. Katanya republik, tapi ternyata monarki. Monarki dapat ditemukan dalam berbagai bentuk, mulai dari monarki absolut hingga monarki konstitusional atau parlemen. Ciri-ciri utama monarki ada ini ternyata. Kepala negara tunggal, kedaulatan waris, posisi kepala negara diperoleh melalui keturunan atau hak waris. Ya monarki itu kerajaan ya, kerajaan. Yang di Indonesia masih ada yaitu Jogja, kerajaan. Posisi kepala negara diperoleh melalui keturunan, bukan pemilihan umum. Masa jabatan seumur hidup. Terus beragam bentuk kekuasaan raja bisa sangat besar. Itu namanya absolut, monarki absolut, atau lebih terbatas monarki konstitusional. Kalau monarki absolut, raja memegang kekuasaan mutlak, tidak dibatasi oleh hukum atau konstitusi. Kalau ini zaman dulu, sekarang sudah nggak ada. Monarki konstitusional, yang monarki absolut itu cerita-cerita zaman dulu itu. Raja Firngon, cerita Hammurabi mana? Persia. Cerita-cerita zaman dulu itu. Itu monarki absolut. Kalau sekarang monarki konstitusional. Karena sekarang kalau monarki absolut jadi protes banyak orang. Terus monarki konstitusional kekuasaan dibatasi oleh konstitusi dan biasanya ada pemisah kekuasaan dengan badan legislatif. Kalau monarki parlementer mirip dengan monarki konstitusional, raja berfungsi sebagai negara sementara kekuasaan itu dipegang oleh perdana menteri dan kabinet. Kalau monarki pencerahan mengadopsi sistem pencerahan dengan batasan pada kekuasaan monarki menjadi pembagian kekuasaan dan perlindungan hak. Silo nggak sih? Saya kalau dari sini malah silau. Ini sorot lampu ini. Kalau dari situ nggak ya? Oh malah enggak ya. Enakan duduk di situ berarti ya. Gantian lah. Monarki. Kalau di Korea Selatan, korut coba. Kita korut ikut apa ya? Sistem pemerintahan. Mana sih? Yang atas tadi. Coba kita pakai ini, baik.
Pemerintahan Korea Utara adalah negara totaliter dan ketidakteraan dinasti satu partai yang sangat tersentralisasi dipimpin oleh pemimpin tertinggi Kim Jong Un. Meskipun secara resmi dikenal sebagai Republik Rakyat Demokratik, pemilihan umum yang diadakan di negara itu tidak kompetitif dan hasilnya terhadap tugas sebelum. Ini AE-nya sudah tidak objektif ini. Sistem partai yang ada di Korea, Partai Buruh Korea, ideologi Junce. Kim Il Sungisme, Kim Jong Ilisme, Kim Il Sung, Kim Il Sung isme, Kim Jong Il, sistem Suryong, jabatan ini diwarisi oleh ayahnya Kim Jong Il yang mewarisi dari ayahnya Kim Il Sung. Iya itu, kalau sudah urusan politik itu Mumeti tidak ada yang jelas. Katanya republik tapi turun temurun. Ya kan? Katanya katanya republik gantian, ternyata nggak mau gantian. Itu di Korea Utara juga begitu. Katanya kan ini republik. Oh, negara totaliter ya, dia ikutnya totaliter ya. Dan kedisiplinan dinasti satu partai, enggak, bukan republik ya. Kalau di Korea Utara Indonesia itu yang republik, tapi katanya gantian, malah nggak gantian ya. Kalau sudah urusan politik itu wis bulat. Jadi belajar kayak gini itu hanya belajar teori saja sebetulnya. Karena kalau sudah terjun ke politik itu wis tidak jelas. Terserah siapa yang lagi berkuasa. Kalau di Korea Selatan, gimana? Kalau di Korea Selatan Republik Presidensial dan demokrasi juga. Berarti Indonesia berarti sama itu. Nih kan tanpa kemungkinan untuk mencalonkan diri kembali. Kalau di Indonesia kan ada kemungkinan mencalonkan diri lagi. Iya, kalau sudah tidak memungkinkan mencalonkan anaknya atau istrinya gitu. Dewan Negara, Kabinet Pemerintah, misalnya Perdana Menteri yang cabang lagi. Ideologi ini berbanding terbalik dengan ideologi komunisme yang dianut oleh Korea Utara. Yang Korea Utara komunis ya, Korea Utara. Pemerintahan monarki saat ini apa Pak? Kalau di Arab ini monarki absolut ya. Negara-negara yang monarki konstitusional.
itu Eropa, Inggris, Spanyol, Belanda, Belgia, Norwegia, Denmark, Swedia, Monaco, Liechtenstein, Luxembourg. Dan Asia, Jepang, Kaisar, Thailand, dan Malaysia. Kalau monarki absolut, di sini raja atau pemimpin memegang kekuasaan eksekutif dan legislatif secara penuh. Oh, Arab masih absolut ya monarkinya ya. Arab Saudi, Brunei, Oman, Uni Emirat Arab. Kalau Eropa, Vatikan. Ada lagi nih sistem monarki elektif. Ada lagi. Kalau sistem monarki elektif, bentuk monarki raja atau pemimpin tertinggi dipimpin oleh satu badan atau dewan tertentu, bukan mewarisi jabatan secara turun-temurun. Pemerintahan pemilihan ini berbeda dengan monarki herediter di mana jabatan itu diberikan sebagai warisan keluarga. Iyalah, kalau di Vatikan kan nggak ada keturunan ya. Nah iya kan, masa kan nggak ada ceritanya Paus punya anak ya, kan nggak ada. Raja-raja Melayu memilih salah satu dari mereka untuk menjadi yang di Pertuanan Agung Kepala Negara setiap 5 tahun. Abad pertengahan, monarki tapi dipilih rajanya. Monarki elektif. Kalau yang apa tadi, rajanya turun temurun, monarki saja kan ada yang dipilih, ada yang turun temurun. Pokoknya kayak gitulah, budeti tidak jelas, apa bulat nggak karu-karuan itu. Kalau sudah bicara politik itu sak dewek lah. Berarti kalau kamu punya duit banyak, kamu bisa menguasai daerah tertentu, kamu membuat negara di situ, kamu bikin kekuasaan sesuai jidatmu di situ. Ya kan kenyataannya seperti itu. Jadi teori beginian kan hanya bicara teori saja, omong kosong gitu. Jadi yang menentukan kenapa negara harus monarki atau republik itu kan orang-orang yang di situ, orang-orang yang berkuasa di situ. Dia maunya apa gitu. Ini kalau di Cina, monarki absolut. Dalam sistem ini raja, sultan, kaisar. Istilahnya bisa raja, bisa sultan, bisa kaisar. Dalam monarki absolut. Raja Arab Saudi, Raja Salman bin Abdul Aziz. Raja Brunei, Sultan Hasan al-Bolkiah. Oman, Sultan Haitham bin Tariq. Paus Vatikan. Kalau di monarki konstitusional Raja Charles III. Spanyol Raja Felipe, Swedia Raja Carl Gustaf, Denmark Frederick Kaisar Naruhito,
Raja Maha Vajiralongkorn, Kanada, Australia, Selandia Baru ini juga merupakan monarki konstitusional yang kepala negaranya adalah penguasa monarki Britania Raya. Malaysia memiliki elektif yang unik, yang jabatannya yang dipertuankan agung dirotasi di antara para sultan dari 9 negara bagian Malaysia. Kalau Malaysia itu gantian ya, ini keren ini. Jadi dirotasi urutan loh, besok ya kayak Indonesia yang misalnya sekarang presidennya dari Jawa Barat, besok Jawa Tengah, besok periode berikutnya Jawa Timur, besoknya lagi Bali, sampai Papua, Kalimantan, sampai Aceh, sampai Lampung gitu. Itu kalau bicara tentang sistem pemerintahan yang ada di dunia begitu ya, intinya dua sih. Intinya sebetulnya sama ya, sistem pemerintahan itu hanya yang membedakan itu istilah-istilahnya. Monarki juga ada monarki absolut, monarki konstitusional. Kalau yang republik ada yang tadi parlementer, presidensial. Hanya beda. Monarki pun ada yang monarki ternyata dipilih juga. Jadi kalau yang kepala negaranya istilahnya pakai raja itu monarki. Tapi kalau yang kepala negaranya pakai istilah presiden itu berarti republik. Kayaknya besok kayaknya ada loh, coba kita lihat ya, republik tapi raja gitu. Ada nggak ya coba? Memusingkan banget ya. Republik yang dipimpin oleh raja. Ada ya? Oh tidak ada. Oh ternyata tidak ada. Tidak ada republik yang dipimpin oleh raja karena kedua sistem ini secara definisi berbeda. Republik adalah negara yang dipimpin oleh kepala negara presiden, sedangkan monarki dipimpin oleh raja. Yang kekuasaan diwariskan oleh secara ini tadi enggak kok ya. Ini AI-nya agak ngacut juga ini. Ini kan di teorinya kan begitu. Kalau orang yang republik, kepala negaranya dipilih melalui pemilu. Kalau monarki kan raja yang turun temurun. Buktinya tadi ada yang raja tapi dipilih. Terus buktinya di Indonesia ada yang republik tapi yang katanya pemilihan umum gantian ternyata nggak gantian. Kayak gitulah. Porak jadi teorinya jadi kacau ya, kalau ada orang-orang begituan jadi teorinya kacau. Kita yang belajar teori jadi kacau. Tidak ada republik yang dipimpin oleh raja, sebaliknya coba. Monarki yang dipimpin oleh presiden. Enggak ada ya. Ini. Namun ada kasus unik Uni Emirat Arab ini, di mana presiden dipilih oleh dewan tertinggi dari monarki-monarki absolut di negara itu untuk menjadi kepala negara federasi. Aduh, ini memusingkan lagi ini. Jadi
Uni Emirat Arab, presidennya dipilih oleh dewan tertinggi dari monarki-monarki absolut di negara itu. Jadi ada negara bagian lah, kerajaan-kerajaan kecil itu yang memilih raja, memilih presiden. Tapi presidennya juga merangkap penguasa monarki absolut di Emirat. Ya kayak gitulah. Uni Emirat Arab Negeri ini adalah federasi dari 7 emirat yang masing-masing dipimpin oleh seorang monarki absolut. Presidennya yang juga seorang penguasa monarki dipilih oleh dewan tertinggi dari monarki-monarki tersebut untuk menjadi kepala negara federasi secara de facto dan de jure. Jadi ya sederhananya kan Uni Emirat Arab itu terdiri dari ini berapa? 7 emirat. Ya mungkin kalau di Indonesia ya 7 provinsi lah ya. Ini 7 emirat. Kalau di Indonesia mungkin 7 provinsi. Yang masing-masing dipimpin oleh seorang monarki, berarti kan raja. Tapi dari raja-raja itu memilih salah satu orang untuk menjadi presiden nasional tingkatnya. Tapi presiden itu dia masih menjadi penguasa monarki. Jadi mungkin kalau dalam pemahaman saya di Indonesia terdiri dari 7 provinsi. Masing-masing provinsi kan ada gubernurnya. Misalnya gubernur dari Jawa Tengah. Jadi dalam pemilihan itu ketika gubernur Jawa Tengah dipilih menjadi presiden, dia jadi presiden tapi juga sekaligus masih jadi gubernur gitu. Iya, merangkap. Diktator dengan gelar presiden. Ada negara-negara di mana seorang pemimpin memegang kekuasaan absolut dan disebut presiden, namun ia bukan monarki, melainkan bentuk pemerintahan diktator di mana seorang presiden menjadi raja turun-temurun dengan kekuasaan mutlak. Ada kan? Tadi bilangnya nggak ada, gimana sih? Aduh. AE itu begitu kayaknya dia. Pusing nih. Secara konsep tidak ada ya, pemerintahan monarki yang dipimpin oleh presiden secara konsep. Jadi teorinya itu nggak ada, tapi prakteknya ada. Gitu kan, puyeng kan kalian. Jadi teorinya nggak ada, tapi prakteknya ada. Monarki dan presidensial adalah dua sistem pemerintahan yang berbeda dan saling bertentangan secara fundamental. Monarki kepala negara dijabat oleh raja, kalau republik dijabat oleh presiden. Namun ada beberapa kasus langka di mana istilah tersebut bisa menimbulkan kebingungan. Nih, Emirat Arab. Jadi presiden itu hanya seremonial di Uni Emirat Arab itu. Presiden UEA dipilih oleh dewan tertinggi, tapi secara de facto jabatan tersebut selalu dipegang oleh penguasa monarki di Abu Dhabi. Sementara Perdana Menteri selalu dipegang oleh penguasa monarki di Dubai. Di Korea Utara sistem satu partai. Korea Utara dipimpin oleh seorang pemimpin tertinggi dengan sistem satu partai yang secara nominal dikendalikan oleh keluarga Kim. Namun, konstitusinya mencantumkan jabatan presiden Komisi Urusan Negara. Dalam konstitusi Korea Utara, Kim Il Sung secara anumerta dihormati sebagai presiden abadi. Sudah mati tapi masih dihormati sebagai presiden abadi. Sementara itu pemimpin tertinggi saat ini, Kim Jong Un, memegang jabatan sebagai kepala negara secara de facto, bukan sebagai presiden. Jadi presidennya masih Kim Il Sung, tapi orangnya sudah meninggal kan.
Nah, sementara pemimpin tertinggi saat ini Kim Jong Un, dia hanya sebagai kepala negara atau perdana menteri gitulah. Aduh, wih banget kan itu. Coba kamu maksud nggak? Kamu maksud nggak? Coba Korea Utara, ya Korea Utara itu Republik Korea Utara, kepala negaranya presiden, aslinya itu republik dan ini kan parlementer kan, karena kepala negaranya sendiri, perdana menterinya sendiri gitu. Aslinya itu teorinya, tapi prakteknya presidennya itu masih Kim Il Sung. Dia dianggap sebagai presiden abadi. Orangnya sudah meninggal. Sementara pemimpin tertingginya itu saat ini Kim Jong Un. Dia memegang jabatan sebagai kepala negara de facto, bukan sebagai presiden. Jadi perdana menteri lah. Aneh lagi kan itu. Aduh, kita memahami jadi puyeng ya. Ya, begitulah. Berarti Indonesia masih mending loh. Iya kan, Indonesia masih mending loh. Kalau kita belajar memahami negara-negara lain yang lebih gila lagi, Indonesia masih mending loh. Di Korea Utara itu konon katanya ngeri loh. Tuh, gini. Nih ya, di Korea Utara sangat terkontrol dan penuh keterbatasan. Dari kalimat pertama saja kan sudah ngeri ya. Sangat terkontrol dan penuh keterbatasan. Dengan sistem Songbun yang membagi masyarakat berdasarkan status sosial yang mempengaruhi akses ke pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan. Warga menghadapi kemiskinan, kelangkaan pangan, dan obat-obatan, serta pengawasan ketat melalui polisi dan badan keamanan negara. Kehidupan dipenuhi indoktrinasi politik sejak dini, larangan informasi, dan hukuman berat bagi pelanggar aturan, seperti hukuman mati bagi pembelot atau kegiatan ilegal. Sistem Songbun, masyarakat dibagi dalam kelas sosial yang mempengaruhi kesempatan hidup, mulai dari pendidikan, pekerjaan, hingga pendapatan, dan sangat sulit untuk mengubahnya. Terus keterbatasan ekonomi, warga hidup dalam kemiskinan ekstrim dengan upah sangat rendah dan bergantung pada pasar gelap untuk membeli makanan serta obat-obatan langka. Ini lebih gila lagi. Krisis pangan menjadi masalah serius dengan banyaknya warga yang tidak menerima jatah makanan dan terpaksa mengkonsumsi tumbuhan liar untuk bertahan hidup. Kontrol dan penindasan. Pemerintahan menggunakan propaganda untuk mengontrol warga, mengajarkan kesetiaan kepada pimpinan, dan melarang pemikiran kritis. Di sana belajar filsafat dilarang gitu. Pengawasan kehidupan pribadi sangat diawasi oleh aparat keamanan yang dapat memberikan hukuman berat, termasuk hukuman mati bagi mereka yang dianggap melakukan pelanggaran dan pengkhianatan. Pelanggaran HAM, terdapat ratusan ribu tahanan politik di kamp konsentrasi. Ratusan ribu loh ini, ratusan ribu tahanan di kamp konsentrasi, dan warga dapat dihukum karena hubungan dengan orang yang dianggap melakukan kejahatan. Akses terhadap informasi sangat terbatas dengan larangan terhadap media asing, internet, dan konten dari luar negeri. Di sana tidak ada internet, coy. Internet terbatas loh. Media asing dilarang, internet dilarang, konten dari luar negeri dilarang. Ada batasan.
Nih, aturan dan kebiasaan yang tidak biasa. Pria diwajibkan mengikuti wajib militer yang sangat lama dengan durasi yang bisa mencapai 10 tahun. Terus larangan potongan rambut, warga hanya bisa memilih dari beberapa model potongan rambut yang telah ditentukan pemerintah. Gila. Ada fotonya. Ya kayak harus bisa milih yang 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi nggak boleh beda dari yang Iya, iya. Sampai sebegitunya ya. Pakaian, gaya rambut, dan bahkan penampilan wajah dibatasi agar sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah dan seringkali disesuaikan dengan penampilan keluarga pemimpin. Coba ini wajib militer gimana nih? Pria diwajibkan itu wajib militer yang sangat lama. Apa yang dimaksud wajib militer di korut? Nih, sistem yang mewajibkan semua negara, warga negara, baik pria dan wanita, untuk menjalani pelatihan militer dengan durasi yang sangat panjang 10 tahun untuk pria hingga 7 tahun untuk wanita setelah lulus sekolah menengah. Berarti setelah SMA kan umur berapa? 20 apa 15? Kamu lulus SMA umur berapa? 18. Ditambah 10 tahun berarti umur 28 tahun ya baru selesai wajib militer. 10 tahun. Negara ini menerapkan wajib militer terlama di dunia dengan tujuan memperkuat pertahanan dan mobilisasi tenaga kerja, di mana setiap peserta wajib melakukan tugas militer dan juga tugas lainnya seperti membantu pertanian. Ini detailnya begini. Peserta mencakup semua warga. Durasi pria 10 tahun. Bertugas hingga usia 20 tahun. Jadi ya hidup di Indonesia masih lebih baik lah. Iya, daripada Korea Utara. Aduh, di sana mau potong rambut saja susah ya. Model potongan rambut orang Korea ya. Kayak gini nih. Katanya yang mirip kayak gini nggak boleh ya. Yang mirip Kim Jong Un katanya nggak boleh kan. Yang boleh yang kayak gini nih gitu. Di Indonesia kita mau bikin meme Jokowi pakai daster saja masih aman ya. Nah, iya kan. Kalau di sana habis itu. Iya, ini coba. Gimana ya? Dikorut. K-pop dilarang, film barat, internet dilarang. Larangan celana jin ketat. Hukuman mati karena panggilan internasional atau menghina pemimpin.
Ini kewajiban menghormati pemimpin, tidak boleh tidur saat rapat atau wajib memakai pin pemimpin. Tidak boleh tidur saat rapat atau wajib memakai pin pemimpin. Dan pembuatan bergerak tidak boleh keluar negeri tanpa izin. Dilarang keras mendengarkan musik K-pop, drama Korea, atau menonton film asing karena dapat melanggar nilai-nilai negara. Daftar rambut. Oke. Perayaan dilarang tertawa, berbicara keras, atau minum alkohol pada hari berkabung nasional. Pakaian dilarang keras mengenakan celana jeans, terutama berwarna biru karena dianggap simbol kapitalisme barat. Kondom, tidak ada penggunaan kondom yang diatur. Maksudnya kok pakaian jadi kondom di sini masih aneh banget. Pakaian ketat dilarang pakai baju ketat. Telepon itu dilarang melakukan panggilan internasional. Pelanggar bisa dijatuhi hukuman mati. Teleponan dengan orang luar negeri. Akses internet sangat dibatasi dan diawasi ketat. Hanya segelintir orang yang bisa mengakses internet nasional. Perangkat elektronik USB drive, CD, DVD, tablet, dan laptop akan diperiksa untuk konten terlarang. Ini menghormati pemimpin. Dilarang tidur saat rapat atau acara resmi yang melibatkan pemimpin. Warga wajib memakai pin bergambar pemimpin. Dilarang memiliki nama yang sama dengan Kim Jong Un. Dan jika ada kesamaan harus segera diganti. Dilarang bepergian ke luar negeri tanpa izin khusus. Siapapun yang mencoba melarikan diri dianggap pengkhianat. Praktek keagamaan sangat dibatasi dan tidak ada kebebasan beragama. Bayangkan di zaman sekarang tahun 2025 masih ada ya negara seperti itu ya. Enggak bisa, saya nggak bisa bayangkan loh hidup di mana itu rasanya, di sana hidup di sana rasanya gimana gitu. Kita kembali ke demokrasi tadi ya. Ini bedanya demokrasi Pancasila dengan demokrasi yang lain. Kita kembali ke demokrasi Pancasila begitu. Bedanya demokrasi Pancasila dengan yang lainnya itu di landasannya. Demokrasi Pancasila berakar pada nilai-nilai Pancasila yang mengutamakan mufakat, kekeluargaan, kesejahteraan bersama, serta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban individu. Sementara itu demokrasi liberal sangat mementingkan kebebasan individu, dan demokrasi komunis mengutamakan kepentingan masyarakat secara kolektif dan struktural, mengabaikan individu. Itu begitu teorinya. Itu begitu teorinya. Ini landasan Pancasila, demokrasi Pancasila menggunakan Pancasila sebagai dasar negara dan panduan hidup yang bersumber dari nilai luhur masyarakat Indonesia. Terus mengutamakan musyawarah, keseimbangan, gotong royong. Perbandingan dengan demokrasi lain, demokrasi liberal. Kalau liberal berfokus pada kebebasan individu
dan partisipasi partai yang kuat tetapi dapat mengabaikan kepentingan kelompok atau masyarakat kolektif. Kalau demokrasi terpimpin mengutamakan kekuasaan presiden yang sangat kuat dan membatasi peran partai politik, berbeda dengan demokrasi Pancasila yang mendukung sistem multipartai. Kalau demokrasi komunis meletakkan dasar kemasyarakatan yang kuat, mengutamakan struktur persekutuan tanpa mementingkan individu, dan seringkali membatasi kebebasan berpendapat. Kalau Indonesia demokrasinya Pancasila, tetapi rasanya demokrasi liberal, ya kan? Kalau Indonesia kan secara teori demokrasi Pancasila, tapi prakteknya liberal. Gitu. Berfokus pada kebebasan individu dan partisipasi, berfokus pada kebebasan individu yang punya kekuasaan atau yang punya duit, dan partisipasi politik partai politik sangat kuat, tetapi dapat mengabaikan kepentingan kelompok atau masyarakat secara kolektif. Tapi yang punya duit itu mengalahkan, ya itu kan liberal itu begitu. Tapi jadi teorinya bagus, secara teoritis itu demokrasi Pancasila ini kan mempersuni luhur masyarakat Indonesia, mufakat, musyawarah, keseimbangan, gotong royong. Jadi teorinya yang terlalu ideal atau masyarakatnya yang tidak bisa memahami teori, kira-kira masalahnya di mana itu? Jadi teorinya Pancasila yang terlalu ideal atau masyarakatnya atau kitanya yang tidak paham dengan Pancasila gitu. Gimana itu? Sehingga itu misalnya kan dalam pemerintahan pun tidak sesuai antara teori dengan praktek. Teorinya itu demokrasi Pancasila, tapi prakteknya demokrasi liberal. Jadi masalahnya itu demokrasi Pancasila itu yang terlalu ketinggian, jadi tidak bisa dilaksanakan, atau kitanya yang terlalu bodoh gitu, jadi tidak bisa paham demokrasi Pancasila itu karepe piye gitu. Aduh, begitulah adanya saudara-saudara. Itu PR kita bersama. PR-mu kali, PR-mu lah, itu PR-mu. Bagaimana caranya supaya kasihannya kalian dibebani PR begituan. Iya begitu, demokrasi Pancasila itu demokrasi yang berlandaskan pada Pancasila. Berarti kan demokrasi yang landasannya ke ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan, terus sampai itu keadilan sosial kan, keadilan sosial. Jadi teorinya sudah benar, tapi prakteknya itu yang jauh prakteknya masih jauh daripada teorinya. Begitu. Coba kita lihat sejarah demokrasi di Indonesia.
ini kan 4 periode. Demokrasi parlemen di era awal itu parlementer. Terus tahun 59 sampai 65 terpimpin. Tahun 66 sampai 98 Orde Baru. Dari Soeharto di bawah Orde Baru. Terus 8 Orde Reformasi 98 sampai sekarang. Itu begitu. Yang awalnya presiden itu dipilih oleh MPR, sekarang presiden itu dipilih langsung oleh rakyat. Tapi ya itu tadi, waktu presiden dipilih oleh MPR, presidennya itu bisa nyogok MPR karena MPR-nya cuma beberapa orang. Tapi begitu presiden dipilih oleh rakyat, yang diakali sistemnya gitu kan, sama baik gitu kan. Iya. Tapi kalau menyogok warga Indonesia, terlalu berat itu ya, karena jumlahnya kan ratusan juta, itu tidak mungkin kan, terlalu berat, memakan waktu. Jadi yang diakali itu sistemnya, karena online itu kan jadi rentan. Kalau harus sistemnya offline itu lama, nanti muncul kecurangan juga di tengah jalan kan. Begitu sistemnya online, ya ada kecurangan juga ternyata. Sama buah. Ternyata sama saja itu. Di mana-mana yang namanya penjahat itu selalu lebih canggih daripada polisinya. Selalu lebih cerdas daripada polisinya. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Tidak ada. Saya sendiri pusing sendiri loh kalau mimik apa. Katanya demokrasi Pancasila, tapi prakteknya kita mau mencari, ya kita bicara demokrasi Pancasila dengan berapi-api. Indonesia itu bagus loh, demokrasinya Pancasila begini. Terus buktinya apa mas gitu kan? Kita bingung gitu. Buktinya apa, bingung kita. Mau mencontohkannya bingung gitu. Wujud nyata real dari pengamalan atau praktek demokrasi Pancasila itu seperti apa? Tapi kalau di era awal Indonesia, zaman itu yang sidang BUPPKI itu loh, awal pembentukan negara tahun 45-an itu, 40-an itu masih terasa demokrasi Pancasilanya, masih gotong royongnya, terus apa, musyawarahnya, kekeluargaannya itu masih terasa. Tapi kalau sekarang untuk mencari, jadi Pancasila itu semakin kesini semakin berat apa ya? Semakin kesini semakin berat itu. Jadi mencari orang atau pejabat-pejabat yang betul-betul serius mengamalkan Pancasila sampai hari ini itu berat mencari orang-orang sosok seperti itu.
kamu misalnya beribadah, itu dasarnya apa? Landasannya apa? Aturan agama. Kenapa bukan Pancasila? Itu kan berat kan? Ya kan? Selama ini kita ibadah kan mengikuti aturan agama atau mengikuti sabda sang kiai gitu kalau di NU ya. Kenapa bukan Pancasila yang menjadi dasarnya gitu? Ya itulah. Kita saja kan sulit ya. Demikian saudara-saudara, saya jadi pusing loh. Sudah tidak ada pertanyaan? Sudahlah ya. Oke. Terima kasih sudah menemani saya pusing. Oh, gitu ya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.